Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ulfa Mariati dari kelas 2A Komputerisasi Akuntansi. Sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Aris Sudrajat MKOM selaku dosen pengampu pengantar teknologi informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang basis data. Yang pertama itu pengertian. Basis data terdiri dari dua kata yaitu basis dan data. Basis dapat diartikan sebagai markas atau gudang. Tempat berkumpul data adalah presentasi dari fakta mengenai suatu objek atau kejadian. Basis data adalah kumpulan informasi yang terorganisir dan disimpan dalam komputer yang dapat diperiksa, diolah, dan dimanipulasi secara sistematis menggunakan program komputer. Basis data terdiri dari tabel-tabel yang saling terkait, di mana setiap tabel mengandung entitas atau objek tertentu, beserta atribut-atribut yang menggambarkan entitas tersebut. Keuntungan dan kelemahan basis data. Keuntungan yang pertama adalah multi-user, yang kedua keamanan data, perlengkapan perlengkapan data, selanjutnya kemudahan dan pengontrolan data, dan kemudahan dan pembuatan aplikasi. Kelemahannya yaitu biaya untuk hardware dan yang software berbayar cenderung besar. Yang kedua, membutuhkan listrik yang stabil. Yang ketiga, membutuhkan teknis di bidang komputer dan perawatan yang baik software maupun hardware. Yang keempat, tingkat kesulitan dalam pemakaian back, back data dilakukan secara berkala. Eh, Basis data yang pertama adalah kunci dalam basis data, key atau kunci dalam basis data. Primary key, primary key ada primary key adalah sebuah aturan yang sangat penting untuk memastikan bahwa setiap baris atau record data dalam sebuah tabel adalah unik dan dan dapat diidentifikasi secara pasti. Ini berarti tidak ada baris data yang memiliki nilai primary key yang sama. Contohnya adalah ini. Diberikan men- diberikan menunjukkan tabel ID transaksi di mana ini berperan sebagai primary key. Setiap ID transaksi yaitu S030 dan selanjutnya selalu berbeda dapat sehingga pengenal transaksi memiliki pengenal yang baik, yang unik. Di Ini krusial untuk menjaga integritas data dan mempermudah pengolahan data pencarian eh, seperti pembaruan atau penghapusan data tanpa kebingungan. Selanjutnya adalah key secondary key. Secondary key adalah sebuah nilai dalam basis data yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi satu atau beberapa baris data dalam tabel. Namun, yang penting untuk diingatkan adalah nilai ini tidak bersifat unik untuk setiap baris. Berbeda dengan primary key yang menjamin keunikan setiap record. Secondary key mungkin memiliki nilai yang sama pada beberapa basis data. Contohnya, nama produk dan nama dan bisa berfungsi sebagai secondary key. Nama pelanggan, nama produk bisa berfungsi sebagai secondary key. Kita bisa mencari semua transaksi yang dilakukan oleh Fikri Aulia Rahman atau semua pembelian laptop, meskipun mungkin ada lebih dari satu transaksi yang memenuhi kriteria tersebut. Sangat berguna untuk keperluan pencarian data yang fleksibel dan seringkali digunakan untuk membuat indeks yang mempercepat proses pengambilan data dan secara data basis. Secara basis data. Selanjutnya adalah kom composite key. Composite key adalah kunci dalam basis
Data yang tidak hanya terdiri dari satu kolom, melainkan merupakan gabungan dari dua atau lebih kolom atau file yang secara bersama-sama berfungsi untuk mengidentifikasi setiap baris data at- secara unik. Jadi, kompos eh composite key sebenarnya adalah primary key yang dibentuk dari kombinasi beberapa file. eh seben Oh, nih. Jika hari acara saja atau ID ruangan saja tidak bisa mencakup unik untuk mengidentifikasi setiap acara, maka kombinasi hari acara dan ID acara lah yang menjadi composite key. Kombinasi ini memastikan bahwa setiap entry jadwal, misal hari Senin ruangan 10, nah, adalah unik dan berbeda dari enter lainnya. Bahkan, jika salah dari satu komponennya, misalnya ruangan 10 muncul di hari berbeda. Selanjutnya adalah candidate key. Candidate key adalah kolom atau kumpulan kolom. Candidate key adalah kolom atau sekumpulan kolom file dalam sebuah tabel yang memiliki kompetensi untuk dijadikan sebagai primary key. Dengan kata lain, candidate key adalah kandidat potensial untuk mengidentifikasi unik utama bagi setiap baris data. Syarat utamanya, candidate key adalah bersifat unik dan tidak mengandung nilai nilai kosong atau nol. Mari kita lihat contoh tabel yang di sini. Kita memiliki tabel NIM, nama, nomor KWIT, dan jumlah. Pada kolom ini, kolom NIM jelas merupakan kandidat kuat menjadi kandidat key karena setiap NIM bersifat unik dan tidak ada yang sama. Selain itu, kolom nomor KWIT juga bisa menjadi kandidat key karena setiap nomor kuantitasi ini juga unik untuk setiap transaksi ataupun record pembayaran. Jadi, dalam tabel ini, baik NIM maupun nomor KWIT sama-sama memenuhi syarat sebagai kandidat K. Dari beberapa kandidat kandidat K yang ada dari beberapa kandidat K yang ada, kita kemudian akan memilih salah satu yang paling tepat dan efisien untuk dijadikan primary key dalam utama tabel tersebut. Selanjutnya ada foreign key. Foreign key adalah satu tabel yang merujuk ke primary key di tabel lain, berfungsi untuk menghubungkan dua tabel. Contohnya, ID pelanggan di tabel barang adalah foreign key. Ini mengacu pada ID pelanggan yang eh, merupakan primary key di tabel pelanggan sehingga kita menghubungkan data pembelian data dari sehingga kita bisa menghubungkan data pembelian dengan data pelanggannya seperti ini. Sekian presentasi dari saya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.